Sesungguhnya tadbir dan ikhtiar sedemikianlah yang disuruh ke atas hamba, sedangkan tadbir dan ikhtiar yang ditegah itu suatu yang membimbangkan anda untuk berbuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abu Hasan rahimahullahu taala, pada permulaan pekerjaanku, aku mentadbirkan sesuatu yang aku perbuat daripada amal dan menjauhkan maksiat. Aku fikir aku lari ke dalam padang rimba seorang diri supaya aku boleh berbuat ibadat di sana. Kemudian aku berfikir, jika aku duduk di dalam negeri bersama dengan para ulama dan orang yang alim, berapa lama aku boleh berbuat demikian? Maka berkata seorang kepadaku, ada seorang wali Allah berada di bumi sebelah barat. Lalu aku pun pergi menemuinya pada malam hari. Tetapi aku tidak suka masuk menemuinya. Kemudian aku mendengar dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu agar mereka tiada suka dan tiada melemahkan aku, agar aku tidak berhajat melainkan kepadamu. Kemudian berkata Syekh Abu Hasan dalam hatinya, daripada apa jua pun dapat juga ilmu dan rahmat itu. Pada siang hari aku datang menemuinya dengan memberi salam kepadanya. Lalu aku berkata kepadanya, wahai penghuluku, bagaimana keadaan Tuan? Jawabnya, aku telah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sejak aku reda menyerahkan diri kepadanya, sebagaimana anda mengadukan panasnya tadbir dan ikhtiar anda sendiri. Katakanlah padaku keadaan yang sebenar yang berlaku, dan apa juga keadaan rupa aduan kamu sejak reda dan taslim itu. Tiadalah aku faham. Katanya lagi, aku takut kerana bimbang akan manisnya kedua-duanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku berkata kepadanya, aku mendengar Tuan Penghulu berkata semalam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum itu meminta padamu kesukaan dan mengikut makhluk untuk mereka. Maka engkau memberinya hingga akhir perkataan. Lalu dia tersenyum padaku. Kemudian dia berkata, anda katakanlah, sukakanlah, yakni gembirakanlah mereka untukku, kerana martabatmu itu belum sampai. Ketiga, tragedi bala dan kesusahan akibat tadbir sendiri menimpa ke atas anak Nabi Nuh. Menimpa ke atas anak Nabi Nuh alaihissalam ketika disuruh oleh bapanya masuk ke dalam kapal dengan berkata, wahai anakku, menungganglah bersama-samaku dan janganlah engkau bersama dengan orang kafir. Maka jawab anaknya, aku pergi ke gunung agar aku terselamat daripada air. Lalu berkata Nabi Allah Nuh alaihissalam, pada hari itu tidak seorang pun yang terselamat daripada amar, yakni perintah Allah, kecuali orang yang mendapat rahmat Tuhannya. Ombak dan gelombang sebagai pengantara. Maka anak Nabi Nuh alaihissalam adalah antara orang-orang yang tenggelam di dalam air bah yang menenggelamkan negeri itu. Oleh itu, hendaklah anda ingat dan fikirkan tragedi demikian. Apabila anda ditimpa ombak qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, janganlah anda kembali ke gunung akal yang bagus, tetapi berpeganglah anda dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Apabila anda berbuat demikian, pasti anda selamat dan memperoleh kesabaran daripada bala
dan qadar Allah Subhanahu wa taala ke atas anda. Justru itu, tahulah anda bahawa meninggalkan tadbir, yakni mengatur diri dan ikhtiar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapat pahala dan keuntungan yang besar ke atas diri anda. Dan itulah setinggi-tinggi maqam hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maksudnya Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Surah Isra ayat 1. Nabi Muhammad SAW itulah dipilih kerana baginda adalah Nabi lagi Raja, atau Nabi lagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tiadalah aku menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, yakni berbuat ibadat. Betul ya, surah Az-Zariyat bukan Az-Zakariyah. Mana ada surah Az-Zakariyah dalam Quran? Ini pengalih tulisan pun merepek saja dia. Okey. Ibadat yang zahir itu untuk seseorang itu menyatakan kepadanya, dan rohnya itu meninggalkan ikhtiar anda tanpa melawan qadar dan menyerahkan segala hal ehwalnya kepada Tuhan yang qahar, yakni Maha yang perkasa. Demikian juga Islamnya, zahir dan batin. Pada zahirnya, dia menurut suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Manakala pada batinnya, dia tidak pernah melawan qadar dan bersabar terhadap balanya. Seolah-olah Islam itu rupa dan menyerahkan sekalian pekerjaannya itu ruh. Orang yang sedemikian adalah seorang yang menyerahkan nafsunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan reda kepada qada'nya. Seseorang yang mengaku dirinya Islam dituntut agar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Katakan kepadanya, anda buktikan jika anda adalah orang yang sebenar. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika Tuhan berfirman kepadanya, Islamlah olehmu. Katanya, Islam aku bagi Tuhan Rabbul Alamin. Sewaktu beliau dimasukkan oleh kafir Namrud ke dalam manjanik untuk melontarkannya ke dalam api, malaikat di langit bermohon kepada Allah SWT dengan berkata, wahai Tuhan kami, inilah dia kekasihmu Ibrahim yang ditimpa bala dan engkau sendiri sudah maklum tentangnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah kepadanya wahai Jibril, jika dia meminta bantuan kepadamu, maka engkau tolonglah dia. Jika tidak, aku sendiri yang akan menolongnya. Mentelah lagi dia kekasihku. Lalu Jibril pun datang menemui Nabi Allah Ibrahim AS dalam keadaan sudah terlontar ke dalam bahang api itu. Kata Sayyidina Jibril AS kepadanya, adakah anda mempunyai apa-apa hajat? Beliau menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa hajat kepadamu. Hanya aku berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, Tuhanku. Kemudian Sayyidina Jibril AS berkata kepadanya, anda meminta dengan Tuhan anda. Maka jawab Nabi Ibrahim AS, dia terkaya daripada permintaanku kerana dia sudah pun mengetahui hal aku. Tegasnya, Nabi Allah Ibrahim tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana dia telah menyerahkan kepada hukum Allah Ta'ala. Lantaran dia berasa cukup dan memadai dengan tadbir Allah Ta'ala untuknya. Malahan, dia terkaya daripada tadbir dirinya sendiri. Kerana beliau sedar
betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memujinya sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Ibrahim alladzi waffa. Artinya, dan Ibrahim itu orang yang menyempurnakan janji. Ada ulama mengatakan Sayyidina Ibrahim mengasingkan makanannya untuk orang yang datang menemuinya, menyerahkan anaknya Ismail untuk disembelih dan menyerahkan badannya kepada api. Ketika Sayyidina Ibrahim enggan meminta bantuan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya, hai api, menjadi sejuklah dan selamat atas Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Maka api itu pun padam. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa salaman, pasti Sayyidina Ibrahim binasa daripada sejuk. Ada ulama berkata Allah Subhanahu wa taala menghampiri hati Sayyidina Ibrahim dengan nur redha dan kasihnya Allah taala kepada Sayyidina Ibrahim. Senang sahaja Sayyidina Ibrahim menyerahkan dirinya kepadanya dan menyelamatkan hatinya daripada melihat pertolongan makhluk. Jadi api itu tidak akan menjadi sejuk dan menyelamatkannya kecuali hatinya bertawakal dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif, oleh yang demikian saja baca panjang-panjang. Baca panjang-panjang, kasih rehat otak sikit. Otak pening sudah. Okey, kita sambung perbincangan kita daripada kitab Tanwirul Qulub oleh Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Dan topik yang sedang kita berada adalah berkaitan dengan bagaimana bala, bencana, musibah atau apapun yang kita istilahkan sesuai bahasa kita ya, boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berbincang tentang itu ya, supaya kita mempunyai, ya, kita sebagai orang-orang yang beriman khususnya, mempunyai pandangan yang positif ya. Pandangan yang positif itu bahasanya akademik, atau dalam arti kata yang lain, kita tidak mempunyai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bahasanya kitab ya. Tidak ada buruk sangka kepada kita hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana lazimnya yang dikatakan baik oleh hamba, yang dikatakan baik oleh kita adalah sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita. Ya kan? Nah, sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita, kemahuan kita, nah itu nanti kita bilang bagus. Betul kan, Mizi? Sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita, nah itu lazimnya kita bilang tidak bagus kan? Nah, soalannya begitu. Ya. Jadi persoalan besar di sana, apakah yang sesuai dengan nafsu kita saja bagus? Yang tidak sesuai dengan nafsu kita, nah itu kita bilang tidak bagus. Paham kan? Nah, datang kaedah yang dikemukakan oleh para ulama dalam melihat apa yang nafsu kita merasakan bagus dan apa yang nafsu kita merasakan tidak bagus. Nah, semuanya bagus. Jaga. Langgat ya. Kembali. Ambil. Okey. Satu pandangan awal ya. Nah, ini pandangan awal. Kita bilang di sini pandangan nafsu kita. Ya. Nah, pandangan nafsu kita lazimnya yang sesuai ya, dan disukai nafsu. Nah, itu bagus. Oke. Sebaliknya, jika sebaliknya yang tidak sesuai
dan disukai oleh nafsu kita. Nah itu nantinya, itu tidak bagus. Ini lazim ya. Ini adalah pandangan-pandangan lazim setiap kita. Nah, contoh, kita mau dengan seorang awek, Mizi mau dengan seorang awek, tapi awek itu tidak mau dengan dia. Nah, Mizi memandang tidak bagus sudah. Tidak bagus itu sebagai satu terjemahannya. Nah, nanti di sana mungkin tidak adil, dianggap tidak adil, dianggap begitu, dianggap macam-macam anggapan di sana. Paham nggak? Fas minta duit dengan kakaknya 100. Tapi kakaknya bank ini 50 ringgit saja. Nah, Fas nanti berpandangan, Allah kakak aku pun tidak bagus bang. Aku minta 100 kasih 50 ringgit saja. Minta 50 ringgit kasih 20 ringgit saja. Nah, jadi nantinya Fas punya nafsu ketika itu tidak menyukai apa yang diterimanya. Nah, itu sisi pandang Fas ketika itu tidak bagus ya. Paham nggak? Nah, ini dasar pandangan yang bertolak dari nafsu kita. Dalam arti kata yang lain, apa yang sesuai dengan kita, nah itu kita anggap bagus, anggap baik dan sebagainya. Apa yang tidak sesuai dengan kita, nah itu kita anggap tidak bagus, tidak baik dan sebagainya. Paham kan? Jelas kan? Nah, oke. Sekarang datang kaidah, datang satu metode. Dan metode ini adalah metode agama ya. Metode ini adalah metode adab. Nah, kalau kita sebut metode ini adalah metode dalam ilmu tasawuf, nah itu satu hal. Tapi lebih bagus kita menyebut ini adalah metode adab. Ya. Supaya kita mempunyai adab yang baik dengan Allah SWT. Kita sebut sudah tadi. Ya. Jadi adab yang baik itu bagaimana? Antaranya adalah tidak bersangka buruk kepada Allah SWT. Jelas ya? Nah, maka datang metode ini menjelaskan kepada kita. Ya. Seolah-olahnya begini. Ini yang kita suka. Ini yang kita tidak suka. Ya. Nah, kesemuanya ini yang kau suka, yang kau tidak suka adalah bagus atau baik untuk kita. Nah, kita mau menjadikan pandangan, ya, pandangan kita macam itu. Jadi paham nggak? Oke. Atul di sini, dia sakit gigi. Ini Atul ya. Atul sakit gigi. Nah, sekarang sakit gigi itu bagus atau tidak bagus Atul? Tidak bagus kan? Nah, itu pandangannya. Semua orang akan berpandangan begitu. Macam Walid sakit gigi, pandangan Walid tidak bagus. Mana sakit gigi tidak boleh tahan begitu begini, mau marah saja naik angin saja. Itu tidak kena, ini tidak kena, tahu tak? Nah, jadi berarti sakit gigi tadi kita berada di posisi ini kan? Kita tidak suka, dan setiap yang kita tidak suka itu tidak bagus bagi kita. Betul? Nah, kita berpandangan begitu. Paham kan? Nah, sekarang Atul tidak sakit gigi. Nah, dia semua saja. Semuanya bagus. Tidak ada yang tidak bagus berkaitan dengan gigi. Contoh. Okay? Nah, jadi, sama ada bagus atau tidak bagus. Nah, itu hakikatnya datang daripada nafsu kita. Disebut secara umum adalah nafsu. Ya, bukan yang amarah. Nafsu dalam bentuk yang umum disebut jiwa. Nah, itu adalah keadaan jiwa kita. Mungkin itu terkait dengan tabiat kita. Oke? Nah, sekarang kita mau mengambil pandangan kerohanian ya, pandangan rohanian dengan satu bentuk pandangan yang tidak mempunyai sangka buruk sangka kepada Allah SWT. Nah, pandangan yang tidak mempunyai buruk sangka kepada Allah SWT yang kita suka atau yang kita tidak suka adalah baik bagi kita. Paham kan?
Nah, kita perlu mengambil pandangan itu. Enggak? Nah, kita sihat, ya. Itu kita suka kan sihat. Nah, itu baik bagi kita, ada baiknya, ada tidak baiknya bagi kita, dan kita sakit. Sekarang kita sebut kita sakit. Nah, berarti itu posisinya kita tidak suka. Tapi sakit itu ada kebaikannya kepada kita. Enggak? Jadi bentuknya, sisi pandangnya begini. Yang kau sukakah, yang kau tidak sukakah adalah adalah baik bagi kita, adalah bagus bagi kita. Maka kita mau mengambil pandangan itu. Justru Musannif Imam Ibn Athaillah Iskandari mendatangkan kisah-kisah. Kita setakat ini satu kisah lepas sudah. Kisahnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, dia pun berdepan dengan yang namanya bala, yang namanya bencana, yang namanya musibah. Kemudian disebut dengan sisi sebutan yang yang sesuai dengan baginda Nabi disebut mihnah, gitu kan? Nah, sudah barang tentu Nabi Adam sebagai manusia dia pun tidak suka apa yang menimpanya, betul kan? Paham kan? Dia pun tidak suka. Tetapi ternyata apa yang menimpanya itu adalah bagus, adalah baik kepadanya. Ya, nampak ya? Adalah bagus, adalah baik kepadanya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Jelas ya? Jadi kita perlu memandang begitu juga. Yang kita rasakan tidak bagus sebenarnya ada kebagusannya di sana. Sampai-sampai para ulama membincangkan sakit. Sisi pandang kita sangat tidak bagus bahwa sakit itu. Tetapi pada Allah Subhanahu wa taala ternyata sakit itu membawa kebaikan yang besar kepada kita. Antaranya mengampunkan dosa kita. Ya kan? Apalagi mengampunkan dosa kita ini satu hal. Apalagi, nah kita berjaga-jaga untuk ke depan. Nah, sebagian ulama mengatakan apa yang kita terjadi pada kita hari ini, sakitkah, apakah? Nah, menjadi pelajaran kepada kita ke depan. Kalau enggak, nah begitu. Boleh nampak kan? Okay. Nah, kemudian kita didatangkan dengan kisah siapa? Kita didatangkan dengan kisah Bani Israel. Nah, itu yang kedua. Dan kita mau sambung lagi pun terkait dengan kisah Bani Israel juga. Tapi habis sudah penceritaan tentang Bani Israel. Ya, di mana Bani Israel mereka menyukai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Nah, itu kita bincang sudah. Sampai-sampai Bani Israel diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan daripada syurga. Pun begitu mereka masih mengkhianati nabi mereka, yakni Nabi Musa alaihissalam, dan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita istilahkan dengan mereka berjahat kepada nabi mereka dan berjahat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka dianugerahkan dengan nikmat makanan daripada syurga. Nah, itu satu sisi pandang ilmu, ya, satu sisi pandang ilmu yang sangat wajar bahwa untuk kita ambil pelajaran, ya. Nah, jadi nanti ketiga, tadi kita baca sudah yang ketiga, nah, terkait dengan tragedi ataupun bala yang menimpa anak Nabi Nuh alaihissalam, itu yang ketiga nanti. Nah, Walid ulang-ulang sebut setiap kali mula kita baca kitab, mula berbincang di sini, Walid sebut supaya kamu orang ingat, supaya kita ingat kita sedang berbincang tentang apa. Nah, itu penting dalam metode kajian kitab. Jelas ya? Supaya kita tidak hilang fokus, bah. Nanti kita di sini berbincang, kepala kau teringat gulai daging tadi kau buat, sambal belacan. Macam mana mau berbincang begitu? Kau hilang fokus sudah. Jangan hilang fokus. Okey. Jadi kita lanjutkan ya, terkait dengan topik ini kita lanjutkan. Kata musannif rahimahullah ta'ala, setiap apa yang disukai oleh syarak. Nah, setiap apa yang disukai oleh syarak, dasarnya ya,
Jika kau tidak suka, yang disukai oleh syarak itu tetap bagus. Betul? Yang disukai oleh syarak artinya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudahnya begitu kan? Karena syarak itu adalah iman, Islam, ihsan. Ya. Dalam iman, Islam, ihsan itu ada hukum hakamnya, ada ketetapan-ketetapannya. Jadi setiap apa yang disukai oleh syarak, syarak itu bersifat hukum ya. Yang menyukainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru perkataan syarak di sini lebih wajar untuk dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Setiap apa yang disukai oleh syarak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasarnya kita sebut dulu, itulah terbaik. Itu yang terbaik. Sekalipun kau tidak suka. Kita mana ada suka sembahyang banyak-banyak. Betul kan? Yang 5 waktu ini pun kita Masya Allah kepayahan saja kan Mizi? Nah wali itu bawa kamu orang mungkin bagus. Wali kepayahan saja, 5 waktu ini pun kepayahan saja. Gitu kan? Padahal syarak menyukainya begitu. Jelas ya? Kita yang tidak suka, nafsu kita yang tidak suka. Nah, jadi di situ jelas menunjukkan yang syarak suka berarti yang Allah Subhanahu wa taala suka. Nah itu adalah yang terbaik lah. Walaupun kita tidak suka, gitu kan? Oke, terus. Katanya seperti sembahyang, ya. Kalau dalam teks Arabnya disebut sembahyang sunat di sana. Dalam teks Arabnya, ya. Karena apa? Karena yang wajib itu tidak ada ukuran suka atau tidak suka. Ukuran suka atau tidak suka itu yang sunat saja. Yang wajib tiada. Jadi jika yang wajib itu kau masih mengukur dengan suka tidak suka, berarti kau tidak pernah meyakini kewajiban itu. Jelasnya? Nah itu pandangan para ulama ya. Walaupun berada di posisi yang sangat lemah terhadap hal itu. Paham tak? Nah, sepatutnya tidak ada istilah suka tidak suka kepada yang diwajibkan oleh syarak. Ya, tidak ada istilah aku suka kah, aku tidak suka. Sangat tidak wajar, Bos. Yang disyarakkan dengan hukum wajib kita perlu menyukainya. Sebab itu baginda Nabi SAW menyintainya. Betul. Nabi SAW menyintai salat. Nabi SAW mencintai puasa Ramadan. Nabi SAW mencintai zakat. Nabi SAW mencintai apa lagi? Haji. Ya. Berdasarkan kepada dalil-dalil. Ya, Al-Quran maupun hadis Nabi SAW sendiri. Nah, dalam arti kata yang mudah, baginda Nabi SAW mencintai syariat. Betul. Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib, kita bercakap bahasa hukumnya, yang wajib dicintai oleh Nabi SAW. Yang sunat itu disukai. Seolah-olahnya begitu ya. Nah, kita yang wajib jika masih lagi kita berdiri antara suka atau tidak suka, nah berarti kita tidak yakin. Betul kan? Kita tidak yakin dengan Allah SWT, dengan Rasul. Nah, jadi itu kewajarannya ya. Kewajarannya. Adapun terkait dengan suka tidak suka itu terkait dengan sembahyang sunat. Nah, sebab itu teks Arabnya ada sebut sunat di sana. As-salatun nafilah katanya. Seperti sembahyang sunat. Nah, jadi kita kalau wali sebut kita ya, jangan kamu orang kecil hatinya. Nah, mungkin wali seorang saja di sana. Nah, sembahyang sunat itu pun kita belum sampai kepada suka, apalagi cinta. Kan? Nah, lebih parah daripada itu. Yang wajib itu pun kita belum sampai kepada suka. Dengan paham kan Bizi? No. Yang wajib itu pun kita belum sampai kepada suka. Dalam ilmu psikologi mengajar kita, setiap yang kita suka, kita akan cenderung kepadanya. Itu ilmu psikologi ya. Psikologi modern pun sama. Orang perempuan suka bunga, maka dia cenderung kepada mau tanam bunga saja. Nah, kau bilang tanam cabai lah bagus, lada boleh makan, dia tetap pandang cabai lada itu tidak bagus, bunga juga bagus, tahu kan? Nah, itu orang perempuan. Mizi, aku perlu belajar dari sekarang. Tahu orang perempuan punya karakter macam mana.
Jadi sebab itu antara cadangan Walid mau beli bunga satu trailer untuk sini. Boleh ke sila? Kita beli bunga satu trailer. Okey. Jadi ingat ya perkataan Walid tadi ya. Yang wajib kita tidak boleh membawa ukuran suka tidak suka lagi. Ini kita bercakap tentang kerohanian ya. Nah, rohaniahnya orang-orang yang beriman, rohaniahnya orang-orang yang berdiri di atas sidq wal ikhlas. Nah, yang wajib itu tidak boleh diukur dengan suka tidak suka lagi. Kenapa tidak boleh diukur? Nah, itu gambaran kita tidak yakin. Sedangkan beriman itu, iman itu berdiri dengan yakin, paham tak? Nah, orang yang yakin setiap kewajiban itu tidak boleh dilihat dengan suka tidak suka lagi. Dia perlu dilihat dengan cinta. Paham tak? Jelas ya? Nah, yang boleh dilihat suka tidak suka yang sunat saja. Nah, kita boleh mengukur suka tidak suka itu dengan sunat. Ya, sampai-sampai ada para ulama mengatakan ada orang yang dia sunat-sunat lain dia kurang, tapi sunat tahajud dia jaga. Nah, itu menggambarkan dia suka kepada solat sunat tahajud. Faham kan? Nah, tidak menjadi kesalahan kerana itu adalah hal yang sunat. Menyukainya itu satu kelebihan. Yang menjadi masalah kita sekarang, kita tidak tahu suka. Mungkin rasa pun tiada. Begitu kan? Kita andaikan begitu kan? Rasa pun tiada. Bilang suka salat sunat. Rasa pun tiada. Bilang suka puasa sunat. Rasa pun tiada. Faham tak tu? Okey. Apa lagi? Puasa sunat sebut sudah. Dan sedekah sunat. Nah, dia sebut di sini sedekah sunat ya. Kamu orang tidak rasa mau tanyakan? Kenapa ada sedekah yang wajib kah? Ya, ada sedekah yang wajib. Walaupun dasarnya sedekah itu adalah sunat. Dasarnya ya. Tetapi sedekah itu boleh menjadi wajib apabila nazar. Faham tak? Nah. Sila bernazar, jika dia sembuh daripada penyakit hantu-hantu yang kacau dia itu, dia bernazar dia mau sedekah kepada Mizi 20 sen. Nah, ketika dia sembuh daripada hantu yang kacau dia itu, ya, nah dia wajib memberi kepada Mizi 20 sen. Nah, 20 sen itu apa? Nah, istilahnya sedekah. Faham kan? Faham kan? Nah, tapi sedekah itu menjadi wajib. Kenapa? Kerana nazarnya. Jelas ya? Nah, aku sebut yang penyakit itu saja. Yang lain-lain aku tidak sebut. Tidak. Okey. Lagi apa? Katanya. Nah, habis sudah disebut sedikit saja. Setiap apa yang disukai oleh syarak seperti sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Ini yang sunat semuanya. Sebab itu dari awal Walid bercakap sudah ada 4 tahap. Suka, sayang, kasih, cinta. Yang terbaik adalah cinta. Betul kan? Nah, ini berarti setiap kewajipan kita menyintainya. Nah, setiap yang namanya sunat kita perlu menyukainya. Kemudian lagi tahap lebih tinggi, menyayanginya, lebih tinggi mengasihinya, lebih tinggi menyintainya. Nah, begitu kan? Jelas ya? Nah, okey. Jadi kita bilang tadi mau suka macam mana? Rasa suka pun tiada. Itu masalah besar sudah. Mau suka macam mana yang sunat, yang wajib itu pun kita masih kelang kabut saja. Nah, itu masalah sudah. Kita perlu melihat, ya, perlu memandang bahawa kita bermasalah dengan syarak. Nah, begitu. Ya. Kita perlu melihat jauh ke dalam rohaniah kita bahawa kita adalah orang yang sedang bermasalah dengan syarak, atau rohaniah kita sedang bermasalah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu memandang begitu. Ya. Nah, termasuk rohaniah kita bermasalah nantinya adalah perasaan diri yang sedang kita bincang, betul kan? Okey.
Terus kata musannif, sesungguhnya tadbir dan ikhtiar sedemikianlah yang disuruh ke atas hamba. Sesungguhnya tadbir. Jadi musannif mendatangkan isu yang sedang kita bincang, tadbir dan ikhtiar. Katanya, sesungguhnya tadbir ay mengurus, ikhtiar ay bertindak. Ya kan? Tadbir ay mengurus, ikhtiar ay bertindak. Sedemikianlah yang disuruh ke atas hamba. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui syarak yang kita sebutkan tadi. Allah menyuruh kita. Nah, istilah menyuruh boleh saja kita sebut, boleh saja kita dhabitkan perintah, memerintah ya kepada kita hambanya, ya kan? Supaya tadbir. Nah, datang lagi perkataan tadbir dengan makna mengurus di situ. Datang lagi perkataan ikhtiar dengan makna bertindak di situ. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mengurus diri kita dan bertindak mengikut syarak. Nah, itu. Ya. Jika kita tidak menguruskan diri kita dan bertindak mengikut syarak, nah, di situ maknanya kita sedang mentadbir dan mentadbir diri kita sendiri. Yang istilah kita di sana adalah perasan diri. Nah, jelas ya. Oke. Sedangkan tadbir dan ikhtiar yang ditegah. Nah, tadi yang disuruh. Ya, yang disuruh adalah kita menguruskan diri kita mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disuruh. Ya. Sedangkan tadbir dan ikhtiar yang ditegah itu, tadbir dan ikhtiar yang ditegah itu suatu yang membimbangkan kamu. Nah, itu yang ditegak. Ya. Sedangkan tadbir dan ikhtiar yang ditegah itu suatu yang membimbangkan. Nah, itu yang istilah kita berbimbang. Nah, ini kita bincang lama sudah tentang berbimbang. Nah, artinya apa? Artinya kita ditegah daripada berbimbang. Sesuatu yang tidak wajar kita bimbang. Ya kan? Orang perempuan berbimbang tentang jodohnya. Kalau tidak bercinta-cinta sekarang, nanti siapa yang mau menikah denganku? Nah, berbimbang saja soal jodoh. Jadi dia pun bercinta-cinta saja. Curi-curi bercinta. Curi-curi bercinta. Kami tahu siapa-siapa macam mana. Nanti tidak timbul masalah, tidak apa-apa timbul masalah. Kita bongkar semua. Yang bercinta-cinta itu. Oke. Nah, jadi itu ya. Sedangkan tadbir dan ikhtiar yang ditegah itu suatu yang membimbangkan. Nah, perkataan membimbangkan ini boleh sebut tadi kita berbincang sudah dengan istilah berbimbang. Nah, kita berbimbang sesuatu yang tidak wajar untuk kita berbimbang. Ini yang menjadi masalah. Bahkan manusia memang berbimbang sesuatu yang tidak wajar untuk dia berbimbang. Apa? Terbesar adalah manusia berbimbang tentang rezeki. Betul? Nah, itu yang terbesar. Sangat berbimbang tentang rezeki. Nah, ketika mereka berbimbang tentang rezeki, mereka memasukkan kebimbangan itu ke dalam rohaniah mereka. Nah, kemudian mereka melalaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka fokus berpusat kepada apa yang mereka bimbangi. Nah, itu betul. Nah, kalau bekerja, nah mereka bekerja terus. Tidak peduli lagi bahwa urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Paham gak kita cerita? Dia tidak peduli. Perlahan-lahan mereka meninggalkan perintah Allah SWT. Perlahan-lahan mereka meninggalkan syariat zahir. Dan perlahan-lahan juga mereka meninggalkan syariat batin. Itu fokus kita ya. Perlahan-lahan mereka meninggalkan syariat jasmaniyah. Perlahan-lahan mereka meninggalkan syariat ruhaniyah. Nah, itu yang terjadi. Paham gak? Kenapa? Karena berbimbang. Nah, itu. Kita belajar sudah tentang berbimbang. Ya.
Tadi kita sebutkan ya, perkara paling besar yang manusia berbimbang adalah soal rezeki. Semua orang kalang kabut mau hantar anak belajar begitu, belajar begini. Nanti jadi doktor, nanti jadi itu, nanti jadi ini. Semua orang berpikir begitu. Nah, oleh tidak mengatakan itu salah. Tetapi yang salah adalah kita tidak mengasaskan, mendasarkan ya kepada anak-anak ya. Nanti kamu orang ada anak, sama saja. Kita tidak mendasarkan agama kepada anak-anak. Nah, itu masalah besar, tahu tak? Kan? Sampai-sampai nanti mindanya, pemikirannya didoktrinkan dengan belajar dan bekerja. Belajar untuk bekerja. Itu doktrinnya. Kan? Jadi mereka belajar itu, belajar ini, belajar mau jadi begitu, belajar mau jadi begini. Nah, di sana kelompangannya adalah mereka tidak belajar mendirikan iman. Mereka tidak belajar mendirikan Islam, mereka tidak belajar mendirikan ihsan di dalam diri. Paham tak? Nah, itu puncaknya. Nah, apabila mereka tidak sempurna dalam hal itu, nah, wujudlah berbimbang itu. Wujudlah berbimbang. Tadi Ulid baca satu artikel, tadi ke kemarin lah. Semalam mah. Satu artikel seorang yang mendapat PhD tapi mau kerja minta gaji 2.000 pun tak dapat. Nah, PhD dia. Jadi dia menceritakan pengalamannya, kemudian dia menceritakan yang sebenarnya. Belajarlah agama katanya. Kita tidak akan rugi di dunia, kita tidak akan rugi di akhirat. Dia belajar usaha, pulun sampai dapat PhD. Nah, masanya terbuang, sekarang dia mau belajar agama tidak sempat. Katanya. Nah, jadi dia lempang dari sudut pemahaman agama. Padahal dia PhD sudah belajar. Ilmu alat untuk bekerja. Nah, selesai dia belajar, mau minta kerja susah. Paham kan? Sebab itu, kita balik dalam soal rezeki ya. Poin kita di sana ya, kita mau bincang rezeki. Nah, ini yang menjadikan manusia berbimbang, itu istilah. Betul Mizi ya? Nah, manusia, kita berbimbang tentang rezeki ini, sampai-sampai kita sanggup meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Manusia umum, manusia terbuka, karena berbimbang dalam soal rezeki, nah, sanggup saja meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut syariat itu syariat terkait iman, syariat terkait Islam, syariat terkait ihsan. Mereka sanggup meninggalkan. Kenapa? Nah, kita sebut sudah tadi, berbimbang. Nah, itu punca. Oke. Nah, jadi tentang itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita. Sekejap kita patah balik mencari ayatnya. Wa'mur ahlaka bis salah, surah Taha ayat 132. Baca ni. Surah Taha ayat 132 Mizi, baca Taranum Jaharkah. Ya, surah Taha ayat 132. Lihat muka surat 21. Jumpa? Nah, lihat muka surat 21. Nah, baca maknanya rantau dengan suara lelaki. Kau tu selalu saja pakai suara perempuan. Aku pun heran. Nah, sekarang kau pakai suara lelaki. Lelaki kah? Lelaki sudah? Nah, okey, terus. Dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, jelas ya? Nah, Mizi kau sekali lagi bah. Suara jantan juga bah.
Kau pun semenjak berkawan campur-campur orang perempuan ni, kau pun suara perempuan juga. Jangkit ke apa? Dan suruhlah keluarga. Baca ayatnya dulu Bang Mizi kau ni. Ambil barokahnya dulu. Terus. Ya, baca ayatnya dulu. No. Kuat bersuara itu, kasih semua orang dengar. Ada yang tidak ada kitab, tahu kan? Wa'mur ahlaka bis-salah. Gitu. Kamu suruh taranum apa tadi? Jarkah kan? Wa'mur ahlaka bis-salah. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquka. Nah, cukup tekan itu. Okey, surah apa? Surah Taha ayat 132. Taha ayat 132. Nah, Allah sebut apa? Allah katakan apa di sana? Maksudnya, dan seluruhlah keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, kira-kira maksudnya apa, Mizi? Nah, belajar sudah kan? Nah. Cakap saja maksudnya apa? Allah memperingatkan apa itu? Okey, terus? Yes. Nah, kasih tahu ke semua yang lain-lain semua. Semua sedang dengar ini. Semua sedang belajar ini. Nah, berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, jangan berbimbang soal rezeki kerana Dia yang memberikan. Nah, justru yang kau perlu berbimbang, kau perlu jaga, kau perlu beri perhatian adalah solatmu. Nah, begitu. Faham tak? Nah, itu apa maksud ayat itu? Berarti dalam arti kata yang mudah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya menjaga solat. Betul kan? Memerintahkan siapapun yang berada di bawah naungan kita supaya mendirikan solat. Mendirikan solat, menjaga solat. Nah, jangan kau bimbang soal rezeki. Kenapa? Karena Allah yang memberikan. Nah, dia menyebut begitu kan? Kami yang memberi rezeki, kami tidak minta rezeki kepadamu. Jagalah solatmu. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Begitu kan? Oh, jelas, sangat jelas. Tetapi manusia ternyata dalam hal berbimbang ini, ya, berbimbang tentang ini, manusia meringan-ringankan. Termasuk wali Allah. Mohon Allah mengampuni. Ya. Manusia banyak meringan-ringankan hanya karena berbimbang tentang rezeki. Manusia meringan-ringankan apa? Mungkin kamu orang bertanya-tanya. Nah, meringan-ringankan hal iman. Ya, meringan-ringankan hal Islam. Meringan-ringankan hal ihsan. 3 perkara besar ini. Nah, tentang iman, manusia tidak peduli. Sampai-sampai dia sendiri pun tidak tahu iman itu apa. Tahu atau mungkin tidak belajar untuk apa? Untuk mendirikan iman, menegakkan iman di dalam diri. Nah, itu adalah hal-hal yang penting. Kemudian di satu sisi lain, nah, berbimbang mereka mencari rezeki sampai-sampai meninggalkan Islam. Tidak tahu dia. Nah, kalau kita sebut Islam itu di situ berkait dengan apa? Wajibnya, kewajibannya, apa-apa ditinggalkan. Ya, pergi kerja pagi, balik kerja, balik daripada kerja jam 5 petang balik kerja, pergi mancing pula. Nah, lepas mancing jam 12 malam balik tidur, besok pagi keluar kerja,
petang mancing, tidur, itu baru rutin. Nah, mengabaikan perintah Allah SWT terkait iman, terkait Islam, dan terkait dengan ihsan. Dasarnya, puncaknya adalah berbimbang dalam soal rezeki. Jelas ya? Jadi barangkali karena itu orang meninggalkan sholat semuanya ya. Betul bagi kita kah? Orang meninggalkan sholat, orang Islam meninggalkan sholat ini sebanyak sangat. Dia ada beza ya, meninggalkan atau dia meninggalkan itu lain ya. Nanti kita bincang maknanya ya. Meninggalkan dengan arti kata dia tidak peduli kepada sholat. Oke, terus. Jadi itu perkataannya. Sedangkan tadbir dan ikhtiar yang ditegah, Allah melarang. Ditegah artinya dilarang. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik kita, pemilik agama kita, pemilik semesta alam termasuk kita. Nah, dialah yang menegah, dia yang melarang. Melarang apa? Suatu yang membimbangkan. Bukan yang membimbangkan, kata apa ya? Imbuhan itu tidak sesuai untuk kita sebut membimbangkan. Justru manusia secara tabi'inya memang ada kebimbangan, betul kan? Nah, kau masuk hutan, tidak pakai boot, kau mesti bimbang. Nanti dia dipatuk ular dan sebagainya. Nah, itu tabi'i. Nah, sebab itu oleh tidak suka menggunakan perkataan yang membimbangkan, oleh lebih senang menggunakan istilah berbimbang. Nah, suatu yang membimbangkan, ai berbimbang. Yang kita bimbang, padahal kita tidak wajar bimbang itu. Ada lagi, kalau kita kaitkan dengan 3 perkara yang tidak perlu kita berbimbang. Pertama sekali rezeki. Allah meletakkan kita di tempat yang dia jamu sudah. Betul kan? Yang kedua, jodoh pertemuan kan? Nah, yang kedua jodoh pertemuan. Siapa bakal istrimu, siapa bakal suamimu, nah itu tidak perlu kau bimbang. Kau bimbang itu, nah kemudian kau perlahan rusak saja dengan hal-hal begitu. Kan? Dan yang ketiga apa? Ajal maut. Nah, ajal maut. Nah itu pun kau tidak perlu bimbang. Maksud berbimbang di situ adalah ya, macam mana mengkaitkan berbimbang dengan ajal maut? Takut mati bang kan? Nah itu saja. Takut mati. Tidur kena cukup 8 jam. Jika tidak cukup 8 jam nanti takut mati cepat. Itu contohnya kan? Jadi mau sembahyang tahajud pun susah. Mau terkejut lagi-lagi bang. Kan? Jadi apabila tidak cukup 8 jam, jadi kena cover siang hari. Begitu bang. Kan? Dia tercover siang hari, jadi 12 jam lah tidurnya. Jadi 12 jam. Masya Allah. Padahal kita belajar sudah ya. Belajar sudah kan? Kasyafatul Qulub kita belajar sudah. Dalam riyadhah kerohanian. Sangat penting bahwa untuk kita riyadhahkan 4 perkara. Ambil ingat baik. Nomor 1, jangan banyak bercakap. Kan? Kurangkan bercakap, melainkan hal-hal yang membawa manfaat saja. Hal-hal ilmu sebagai begitu. Yang kedua apa? Mengurangkan tidur, dengan banyak tidur. Yang ketiga, mengurangkan makan, lebih bagus berpuasa begitu. Yang keempat, menanggung derita penghinaan orang lain. Kan? Orang lain hina-hina kita. Kamu orang belajar pondok nanti mau kerja apa? Cakap saja bahwa walid kami, bukan saja dia belajar pondok, dia tidak kerja apa, dia bela bini 4 orang, bilang. Kereta 24 biji. Kereta yang aku sudah pakai 24 biji. Ada 1 kereta yang aku tidak bawa balik sini, tahu kan? Nah itu Buya tahu cerita itu. Aku jual tengah jalan saja.
Range Rover Evoque. Nah, aku jual murah-murah saja. Aku beli 200 lebih. Aku jual murah saja kerana aku tidak mau. Tahu tak? Nah, cukup aku cerita sikit ya. Kamu orang sikit-sikit tahu sudah cerita aku banyak sudah. Itu belum tahu lagi isteriku yang di India, isteri yang di Pakistan, di Afghanistan. Nah, nanti kamu orang bocor semua rahsia. Okey. Sedangkan tadbir dan ikhtiar yang ditegah itu suatu yang membimbangkan ai berbimbang. Dhabit ya. Kita menggunakan perkataan itu. Yang membimbangkan ai berbimbang, ai yang kamu berbimbang untuk berbuat ibadat kepada Allah SWT. Nah, berbimbang itu sampai memutuskan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Itu ditegah oleh Allah SWT. Ya. Allah menegah kita daripada berbimbang terhadap sesuatu yang boleh menyebabkan kita yang boleh menyebabkan kita tidak berbuat ibadat kepada Allah SWT. Ya. Keseluruhannya adalah ibadat ya. Jangan faham ibadat itu sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur surah saja. Nah, ini keseluruhannya adalah ibadat. Kerana ibadat semuanya terkait dengan iman, terkait dengan Islam, terkait dengan ihsan. Nah, itu ibadatnya ahli ilmu. Ibadatnya orang jahil, nah itu sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur surah, bubur asyura. Nah, itu saja. Nah, itu orang jahil. Nah, kita bukan begitu. Pemahaman kita sangat jelas. Yang namanya ibadat mesti merangkumi iman, Islam dan ihsan. Dan tidak ada keterpisahan, tidak ada pemisahan dalam apapun bentuk ibadat kita daripada pengaruh iman, Islam dan ihsan itu sendiri. Nah, itu jelas ya? Okey. Jadi itulah yang ditegak oleh Allah SWT kepada kita. Berbimbang. Nah, adapun perkataan berbimbang itu merupakan isu kerohanian, betul? Nah, itu adalah isu rasa dan perasaan. Itu adalah isunya kerohanian. Nah, itu sangat jelas. Ya. Jadi di sana menunjukkan kepada kita betapa kita berbimbang sampai sanggup merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang membawa kepada gantinya nanti syirikkah, nifakkah, fasikkah. Paham kan? Nah, itu. Jelas tidak? Okay. Jadi kesimpulannya daripada hal yang kita bincangkan pada paragraf ini, nah, kita perlu membetulkan rohaniah kita, rasa dan perasaan kita atau hati kita. Jangan ada di sana berbimbang. Dan berbimbang itu jugalah yang nantinya membawa kita kepada perasaan diri. Nah, itu. Paham kan? Berbimbang itulah yang nantinya membawa kita kepada perasaan diri. Perasaan diri itu apa, Tul? Ya, merasakan diri mempunyai daya dan upaya yang sempurna. Betul kan? Nah, pada hakikatnya diri kita apa, Lina? Nah, pada hakikatnya diri kita tidak ada daya dan upaya apapun. Ya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, di sana sangat menunjukkan kepada kita betapa pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Betul? Ya? Dan pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala itulah diistilahkan dengan tawakal secara tunggal. Betul? Dan itulah maknanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, kamu orang perlu kait sudah. Nampak sudah jalannya. Susur galurnya. Ya. Okey. Habis sudah ya. Kemudian kata musannif. Berkata Syekh Abu Hasan rahimahullah taala, Syekh Abu Hasan Asy-Syazali. Syazili. Nah, itu panggilan sebutan-sebutan ke atas beliau, Pak. Ulama mulia ini, orang kerohanian ini. Abu Hasan Syazali
dan dia terkenal dengan syekhnya Tariqat Syazaliyah yang berkembang di utara Afrika. Ya. Di Morocco, Tunisia, sebelah sana ahli-ahli zikirnya kebanyakannya membawa Tariqat Syazaliyah. Okey, terus. Berkata Syekh Abu Hasan Syazali rahimahullahu ta'ala, pada permulaan pekerjaanku, ini penceritaan saja ya. Penceritaan berarti kita mengambil i'tibar. Pada permulaan pekerjaanku dalam kitab-kitab Arab menyebut permulaan pekerjaanku dengan maksud keterlibatan dia dengan aktiviti seharian. Ya. Jadi, pada permulaan pekerjaanku, nah maksud pekerjaanku adalah terlibatnya dia dengan aktiviti seharian. Sedangkan pada ketika itu beliau merupakan seorang ahli kerohanian, ahli ilmu ya, ahli ilmu. Nah, macam kamu orang juga keadaannya. Sekarang belajar. Nah sampai satu masa kamu orang keluar, nah ketika itu mau bekerja, mau begitu, mau begini, nah itu dipanggil permulaan pekerjaan. Ya kan? Sekarang kalau ditanya apa kerjamu Mizi? Belajar, betul kan? Student. Gitu. Nah, Walid sampai sekarang orang tanya buat apa student? Walid merujuk kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Nawawi sampai ketika usianya berapa? Imam Nawawi meninggalnya muda, tahu kan? 40 lebih saja umurnya meninggalnya. Ya, pada usia 30, dekat 40 tahun dia ketika itu. Nah, orang bertanya apa pekerjaanmu wahai Syekh? Nah, dia bilang student. Bilang belajar saja. Kan? Hanya kita saja belajar pun macam tidak perlu belajar. Padahal belajar itu sangat perlu. Khasnya ilmu dasar. Nah, Walid tegaskan di sana ya. Karena Walid sudah klasifikasikan dia. Nah, ilmu dasar itu sangat penting. Okey. Pada permulaan pekerjaanku katanya, aku mentadbirkan sesuatu yang aku perbuat daripada amal. Jadi katanya, aku mentadbirkan. Balik perkataan, dia seperti dia merasakan, begitu kan? Aku mentadbirkan. Nah, dia Syekh Abu Hasan Syazali merasakan dia merasakan amal yang dibuat, ya. Dia merasakan dengan diri dia sendiri, ya begitu. Dia merasakan dengan diri dia sendiri dia dapat berbuat amal dan menjauhkan maksiat. Boleh faham tak ayat? Faham ya? Nah, ketika dia di permulaan apa tadi istilahnya? Pekerjaan dari apa istilahnya tadi? Keterlibatan beliau, ya. Keterlibatan beliau dengan aktiviti hidup. Nah, mungkin selama dia belajar saja di madrasah saja, di zawiyah saja, nah, keluar dia berarti dia mau terlibat sudah dengan aktiviti kehidupannya, gitu kan? Mau menikah kan, mau apa kan dan sebagainya pada ketika itu. Nah, itu maksud pekerjaanku. Jadi pada ketika itu dia berperasaan, dia merasakan bahwa amal itu datang dari dirinya sendiri, termasuk menjauhkan maksiat itu pun daripada dirinya sendiri. Paham tak? Dirinya dengan makna daya dan upaya. Jadi dia dapat beramal kerana daya dan upayanya. Dia dapat menjauhkan maksiat pun kerana daya dan upayanya. Dia merasakan begitu. Faham kan? Nah, kalau kita pikirkan itu dulu, sebelum kita berbincang, apakah itu betul? Kita melakukan amal kerana daya dan upaya kita, betul kan? Salah kan? Rantau ini hari dia berpuasa apa? Apakah kerana daya dan upaya rantau? Bukan. Kalau didasarkan kepada daya dan upaya rantau mau buka mata pun tidak boleh, tahu kan? Apalagi mau puasa, apalagi mau bergerak ke sana sini, apalagi mau buat itu ini. Tidak mungkin.
Nah, itu sesuatu yang sangat mendasar ya, pegangan. Paham kan? Kenapa? Karena setiap makhluk, bukan kita saja, setiap makhluk berdiri dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Itu muktamad sudah. Faham tak? Setiap yang namanya makhluk tidak ada daya dan upaya apapun, melainkan Allah SWT lah yang memiliki daya dan upaya itu. Dan Allah SWT memberikan kepada kita izin. Bukan daya dan upaya kita, izin. Nah, dengan izin Allah SWT rantau dapat berpuasa. Dengan izin Allah SWT kita dapat berbuat baik, ya, beramal kebaikan. Dengan izin Allah SWT kita dapat menjauhkan maksiat. Betul kan? Nah, bukan dengan daya dan upaya kita. Mana ada daya, mana ada upaya kita. Betul kan? Nah, kemudian sisi lain disebut rahmat Allah SWT. Nah, dengan rahmat Allah SWT kita dapat berbuat baik. Dengan rahmat Allah SWT kita dapat meninggalkan maksiat dan sebagainya. Begitu kan? Nah, di sana nanti dengan murkanya Allah SWT kita menjadi pemaksiat. Nah, boleh jadi begitu kan? Okey. Jadi begitulah katanya Imam Syekh Abu Hasan Shadzali rahimahullah ta'ala. Di awalnya dia merasakan bahawa dia mempunyai daya dan upaya dalam mengerjakan amal dan meninggalkan maksiat. Kemudian katanya, aku fikir aku lari ke dalam padang rimba seorang diri supaya aku boleh berbuat ibadat di sana. Nah, ketika itu dia pun berfikir juga. Apa dia fikir? Dia fikir dia mau masuk ke dalam rimba, katanya padang rimba di sini itu bahasa saja ya. Dia berfikir dia mau lari masuk ke padang rimba. Masuk dalam hutan bahasa mudahnya, kan? Masuk ke padang rimba, air hutan, seorang diri, ya, dia mau pergi seorang diri, ya, supaya dia boleh berbuat ibadat di sana. Nah, dia berfikir begitu. Ya, jadi ada keadaan-keadaan di sana ya. Keadaan pertama, dia memikir, dia merasakan dia mempunyai daya dan upaya sendiri untuk beramal dan menjauhkan maksiat. Itu pertama. Yang keduanya, dia berfikir mau buat ibadat, dia perlu lari masuk ke dalam hutan. Ini keadaan-keadaan orang sekarang juga, mau beribadat dia kena naik gunung jerai, petapa dan sebagainya. Nah, mungkin begitu. Okey, itu keadaan yang kedua. Jadi kalau suka, Zabit saja di tepi sana. Sebab tiap-tiap keadaan itu kita akan bincang. Terus. Kemudian katanya, aku berfikir, jika aku duduk di dalam negeri bersama dengan para ulama dan orang yang alim, berapa lama aku boleh berbuat demikian? Nah, dia yang ketiga, itu poin ketiga sebenarnya. Dia berfikir, jika dia duduk di tempatnya, dalam negeri berarti tempatnya, duduk bersama dengan ulama, duduk bersama dengan orang alim. Nah, jadi fikirnya berapa lama aku boleh berbuat demikian, dengan maksud berapa lama masa yang perlu diambil untuk mencapai sesuatu tahap. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi berapa lama aku boleh berbuat demikian, dengan maksud berapa lama beliau boleh mencapai tahap. Nah, tahap di situ mungkin ukurannya mungkin yang kita belajar daripada maqamat, daripada awam kepada tawabin kepada muhafizin kepada muqarrabin, begitu kan? Muqarrabin kepada salihin. Nah, dia memikirkan jika dia duduk dengan ulama di kampungnya, di tempatnya, di negerinya bersama orang alim, nah mungkin lambat dia mau naik makamnya. Begitu seolah-olah. Dia berfikir begitu. Tiga hal sudah ya. Taufik. Okey, terus. Nah, jadi kita bincang dulu tiga hal itu sebelum kita lanjut. Nah, sebut semula Mizi, tiga hal apa itu? Ini padam ya. Tiga hal itu sebut Mizi. Ya. Okey, yang pertama.
buat ya. Boleh simpelkan bahasa kita. Dapat buat amal baik, okay? Dan tinggal maksiat. Okay? Jadi dia merasakan gitu kan? Dengan upaya sendiri gitu kan? Oke, kita tulis dulu. Dengan upaya sendiri. Nah, itu. Oke. Merasa dapat berbuat amal baik dan tinggal maksiat. Yang kedua? Hari ke dalam atau berkembang. Oke. Masuk ke dalam silap. Ayatnya bukan masuk hutan, ayatnya jauh daripada orang lain. Jauh dari orang ramai. Nah, itu ayatnya. Untuk berbuat ibadat. Oke. Yang ketiga. Bersama dengan para ulama. Oke. Artinya dia berpikir jika dia duduk dalam negerinya bersama ulama, bersama orang alim, nah, makamnya lambat. Lambat makamnya mau naik. Jadi istilahnya dia berpikir makam lambat naik, berkembang ya, berkembang. Jika tinggal bersama ulama atau orang alim lah, atau orang alim. Nah, ini gambaran berfikirnya waliullah ini. Sebelum dia menjadi wali, Pak. Ini ceritanya sebelum dia mencapai makam kewalian, sebelum dia berada di posisi-posisi yang tinggi, ya. Nah, itu. Sampai itu disebut pada permulaan pekerjaanku. Nah, itu ketika dia mula-mula terjun ke dalam dunia kerohanian. Mungkin begitu, Pak. Paham kan? Nah, itu istilahnya tadi wajar. Ketika dia terjun ke dalam dunia kerohanian, dia berperasaan gini. Bukan dia sebenarnya, semua orang berperasaan gini. Paham nggak? Nah, pertama-tama apalagi yang nomor satu itu, semua orang merasakan dia buat ibadat dengan daya upaya dia sendiri, dia meninggalkan maksiat dengan daya upaya dia sendiri. Nah, semua orang akan merasakan begitu. Apalagi yang tidak mempelajari, memahami tentang kerohanian, tentang rohaniah diri sendiri. Nah, tadi kita bincang sudah sedikit sebanyak, ya. Apakah kita mampu buat baik, melakukan kebaikan-kebaikan dengan daya dan upaya kita, meninggalkan jahat-jahat yang namanya jahat-jahat itu dengan daya dan upaya kita? Itu soalannya kan? Nah, tidak mungkin. Jadi berdasarkan kepada cara berfikirnya, ya, seorang hamba Allah yang namanya Hasan Ash-Shazali. Nah, dia sendiri membentangkan pengalamannya. Jadi berdasarkan kepada hal ini, nah, kita menjawab sudah. Merasa dapat buat amal baik dan tinggal maksiat dengan upaya sendiri, itu salah. Dari sudut hukum kerohanian, ya. Dari sudut hukum kerohanian. Kemudian hukum kerohanian itu disandarkan kepada adab. Nah, berarti dari sudut hukum kerohanian, ya, disandarkan kepada adab, berarti hukum adab. Masalah baik itu termasuk di dalam buruk adab. Ya, buruknya adab kita apabila kita merasakan dapat berbuat amal baik dan meninggalkan maksiat dengan upaya kita sendiri. Itu buruk adab. Nah, jelas ya? Kenapa? Karena kita hakikatnya tidak punya daya dan upaya apapun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus tulis supaya kita ingat, ya, konsepnya. Konsepnya, ya.
Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada di bawahnya izin, ya, mendatangkan izin kepada siapa? Kepada kita makhluk melalui kepada kita makhluk, ya, melalui ikhtiar. Ikhtiar bukan Y, ya, dicek sudah. Ikhtiar, ER. Nah, melalui ikhtiar. Nah, kemudian ikhtiar itu apa? Dua. Ikhtiar pertama dipanggil daya fikir. Yang kedua dipanggil daya tindak. Nah, ada dua sifatnya ikhtiar. Satu dipanggil daya fikir, yang kedua dipanggil daya tindak. Ya kan? Nah, kau ada daya fikir dan kau ada daya tindak, itu ikhtiar. Jika kau pikir saja, kau tidak bertindak. Lapar, kau pikir lapar ini kau perlu makan. Tapi kau tidak bertindak untuk pergi cari makan. Nah, jawabnya kau mati juga, kan? Nah, itu contoh. Nah, ini struktur. Struktur ini menunjukkan apa? Struktur ini menunjukkan daripada Allah SWT menurunkan kepada kita apa yang namanya izin. Gitu kan? Nah, izin kepada makhluk. Allah menurunkan izinnya kepada makhluk. Nah, ketika itu makhluk mempunyai pergerakan, mempunyai tindakan, mempunyai sesuatu yang terkait dengan tindakannya sebagainya. Kita sebut upaya, mempunyai daya dan upaya. Nah, makhluk itu melalui izin ini juga, ya, izin kepada makhluk ini juga disebut ikhtiar. Strukturnya, ya, kita selalu menulis. Jadi ikhtiar itu dalam dua bentuk, satu daya fikir, dan kedua daya tindak. Jadi hakikatnya datang daripada izin. Nah, ini jangan lekang daripada kita. Justru itulah kita mengatakan sesiapa yang merasakan dapat beramal baik dan meninggalkan maksiat dengan upaya sendiri, nah itu kita panggil salah ataupun buruk adab, ya, dalam kerohanian. Paham tak? Nah, jadi pengalaman Syekh Mulia ini ketika dia di awal pun dia pun salah juga paham. Gitu. Nah, yang kemudian dia berpikir untuk berbuat ibadat dia perlu lari daripada orang ramai. Ini kesalahan yang kedua. Ya. Ibadat tidak menuntut kita lari daripada siapa-siapa pun. Betul kan? Ibadat menuntut kita buat ibadat saja. Kau tidak perlu lari, Pak. Nah, kau duduk di pondok ini, kau perlu lari ke Gunung Jerai misalnya mau buat ibadat. Nah, itu bukan. Kau duduk di rumahmu, kau perlu tinggal di rumahmu, Pak. Pergi di suatu tempat. Ini salah. Ini kadang-kadang ada juga bentuk-bentuk pemikiran mau lari ke gunung lah, mau lari ke bukit lah, mau pergi ke sana. Ini semua bohong saja. Bercanggah awal lagi dengan prinsip-prinsip kerohanian. Ya, ini pun satu bentuk juga berpegang dengan hadis. Contohnya ketika Imam Mahdi datang, ya, nanti berbaiat kepadanya. Nah, jadi datanglah kepadanya sekalipun dengan merangkak. Nah, hadis itu mempunyai ribuan takwil yang tidak ada kesepakatan para ulama. Sehingga para ulama kemudiannya meletakkan pemahaman bahawa kalaulah Al-Mahdi Al-Muntazar itu dibaiat di Baitullahil Haram, nah kita di Malaysia, di Indonesia, di Filipina bagaimana berbaiat dengannya? Nah, memadai kau terima itu Al-Mahdi Al-Muntazar. Memadai itu baiat namanya. Dan sampai peringkat itu ulama berbincang supaya umat tidak keliru. Tahukah? Ini ada sudah pergi ke Makkah 200 orang tunggu Imam Mahdi. Nah, akhirnya Imam Mahdi tidak muncul, duit habis, kena tangkap dengan kerajaan Saudi. Buat apa? Jadi fitnah saja. Tahukah cerita itu? Ini ada 100 orang lagi yang lari bersembunyi. Ini Saudi mengeluarkan berita yang masuk ke Saudi tidak keluar. Nah, mereka ini banyak yang macam itu, salah paham. Orang suruh belajar tidak mau belajar, akhirnya terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang salah, yang mentakwilkan hadis itu bukan ahlinya. Nah, itu yang terjadi. Berapa saja. Contoh. Nah, inilah dasarnya ini.
perlu kita pergi ke suatu tempat, lari daripada orang begini hanya kerana membuat ibadat. Itu salah. Ibadat dilakukan di mana kau berada. Nah, itu dasarnya. Ya. Dasar itu ada takwil yang begitu banyak. Salah satunya ketika Sayyidina Umar masuk ke Yerusalem. Ya. Ketika Sayyidina Umar membebaskan Baitul Maqdis. Betul kan? Nah, ketika Sayyidina Umar membebaskan Baitul Maqdis, nah, Sayyidina Umar mau sembahyang di mana ketika itu? Sebab Baitul Maqdis tempat yang sebenarnya itu dipenuhi dengan orang-orang Nasara selain daripada Yahudi. Nah, mau sembahyang di mana? Jadi Sayyidina Umar mengamparkannya, tempat dia sembahyang itu adalah gerejanya Kristen, gerejanya orang Nasara. Kemudian berbincang tentang membuat masjid. Orang-orang Nasara mengatakan, nah ambillah tempat ini buat masjid. Umar mengatakan tidak boleh. Nanti orang-orang umat akan melihat bahawa aku mendirikan salat di dalam gereja. Mereka akan mengikut mendirikan salat di dalam gereja. Nah, kerana itu, ya, masjid dibina di posisi lain. Faham kan? Nah, faham? Kalau kamu orang faham mapnya apa ya? Kedudukan Baitullah, kedudukan apa ya? Masjidil Aqsa. Nah, ada bahagiannya. Ada bahagian-bahagian milik ya. Pada di sini. Ini cerita saja, nanti kita cari maklumat. Kita katakan begini arah kiblatnya. Ya. Nah, jadi kedudukan Masjidil Aqsa, nah, ada 3 bahagian ya. Satu bahagian Yahudi sebelah sini kan Yahudi. Yahudi sebelah sini. Kemudian Nasara sebelah sini. Ya. Sebelah sini Nasara. Nah, Islam di sini. Paham tak? Jadi 3 bahagian. Jadi 3 agama samawi. Semuanya terkait di sini. Okey? Nah, di sini ada namanya Dom. Apa tidak ingat? Yang kubah hitam ni. Di sini ada namanya macam itu juga kubah kuning ya. Kalau kamu mau tengok ya. Kubahnya kuning. Tahu kan? Hanya ini dia berada di sebelah Yahudi. Ya. Di sini ada tembok ratapan. Yang Yahudi pergi goncang-goncang kepala menangis di sini. Paham tak? Nah, ada pintunya masuk dari sini. Banyak pintunya banyak masuk. Banyak pintu. Dari Nasara di sini. Ketika Sayyidina Umar datang, ya, berjumpa dengan penduduk-penduduk sini. Nah, orang-orang Nasara memberikan tempat kepada Sayyidina Umar. Katanya, buatlah di sini, bahagian ini. Untuk buat masjid. Sayyidina Umar menolak. Dia tolak. Dia memilih di sini. Paham tak? Nah, itu dari segi sejarah. Padahal walaupun Umar memilih di sini, di satu kawasan juga kan. Nah, itu maksud. Itu dasar dalam konteks yang kita sedang berbicara selain daripada Al-Quran dan Hadis Nabi. Untuk beribadat, kau tidak perlu mengasingkan diri seorang-seorang di mana-mana pun. Tidak perlu. Nah, itu dasar. Ya. Kau berada di mana? Kau berada di situ. Nah, disitulah kau berbuat ibadat. Maksudnya jelas ya. Nah, jadi tidak ada istilahnya kau mau lari ke sana, lari ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini atas nama berbuat ibadat. Nah, itu salah. Nah, kecuali 2 tempat saja. Sebagian ulama mengatakan 3 tempat. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, itu pun berdasarkan kepada hadis 3 tempat yang barakah. Ya, paham tak? Yang lain-lain tidak ada. Jelas. Okey. Jadi ternyata orang yang bernama Hasan Shazali ketika dia belum terjun ke dalam dunia kerohanian, dia pun berpikir begitu juga. Ya. Okey. Selanjutnya, yang ketiga, dia merasakan makam lambat berkembang jika tinggal bersama ulama dan orang alim. Dia merasakan begitu. Jadi untuk makamnya berkembang, macam mana untuk makamnya berkembang? Ya, macam mana untuk makamnya berkembang tadi? Apa dia sebutkan tadi? Kemudian aku berfikir, jika aku duduk dalam negeri bersama dengan ulama dan orang alim, berapa lama aku boleh berbuat demikian? Nah, maksudnya
Berapa lama perlu ku ambil masa untuk berkembang maaf? Nah, dia berpikir begitu. Nah, itu juga salah dari sudut hukum kerohanian dan hukum adab. Salah. Kenapa? Karena kita selamanya tidak boleh meninggalkan ulama atau orang alim. Nah, itu dasarnya itu. Ya. Apalagi jika ada ulama di sisi kita. Nah, perlu kita ambil manfaat daripada ulama itu. Mengambil manfaat daripada ulama itu lebih baik daripada kau beribadah 1000 tahun. Ibadah sunat maksudnya. Yang wajib tetap wajib. Kita bincang sudah tadi. Ya kan? Sampai-sampai ada hadis Nabi SAW yang disandarkan. Apa? 3 jenis manusia yang rugi. Yang Nabi gambarkan ruginya sangat besar. Sangat besar ruginya. Pertama, orang yang melihat kematian tetapi tidak mengambil manfaat daripada peristiwa kematian yang dilihatnya. Pertama. Yang kedua, orang yang menghantar jenazah sampai ke kubur, sampai ke liang lahat, tetapi tidak mengambil manfaat ibrah apapun daripada apa yang dilihatnya. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang duduk bersama dengan ulama tetapi tidak mengambil manfaat daripada ulama. Nah, ketiga-tiga ini Nabi bilang kerugian yang sangat besar. Tidak ada tandingnya. Nah, berdasarkan kepada hadis inilah, ya, berserta dengan ulama. Ya, tidak kira istilah berserta itu nanti ditafsirkan dengan berbagai. Tapi berserta dengan ulama, bersama dengan ulama, beriltizam dengan ulama, mengambil ilmu daripada ulama, ya, dalam majlis-majlis ulama dan orang alim. Nah, itu merupakan sesuatu yang besar di sisi kerohanian. Dan itu adalah adab agung yang disabitkan oleh para ulama dalam perjalanan kerohanian. Jelas ya? Boleh paham kau disebut? Nah, itu. Jadi, jangan ditanya, makam lambat berkembang. Selama mana engkau berada dengan ulama, nah makam kau akan berkembang. Ya. Kau terpisah daripada ulama, kau terpisah daripada orang alim, itulah sebenarnya yang menyebabkan makam kita tidak berkembang. Jelas ya? Nah, begitu. Nah, sebagai contoh, kita di pondok ini, boleh bukan ulama ya. Kita di pondok ini misalnya. Kau selama mana kau berada di pondok ini, makam kau akan berkembang. Nah, kau keluar pergi Kuala Ketil saja. Diam-diam kau lari naik motor kuning untuk pergi Kuala Ketil. Nah, di sana makam kau jatuh. Paham kan? Boleh paham kan isi? Nah, itu contoh saja kan. Apalagi kau lari pergi sungai tadi. Kau pergi apa? Simat. Kau pergi Simat, kau pergi, aku pun tidak tahu apa mall di Singapura ini. Kau pergi ke apa ya, tengah-tengah kan apa? Central Square, kan? Kau pergi ke Central Square, atau paling sikit kau nganga di bus stop, busnya, stesen bus itu, tengok orang saja kan, jatuh sudah kau punya makam, betul kan? Nah, itu. Jelas ya? Boleh faham kan? Nah, itu jugalah sebabnya kenapa dan mengapa. Boleh sebut berkali-kali. Ya, kita membangunkan satu persekitaran ataupun bi'ah dalam istilah Arab, bi'ah salihah. Itu merupakan sunnah, antara sunnah Nabi SAW terbesar. Ya, Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, dia membangunkan bi'ah itu, persekitaran itu. Itu merupakan sunnah. Dan bi'ah inilah nantinya akan membantu kita untuk berkembang makam. Nah, kerana itulah dari awal Walid tegar, jangan ada budaya-budaya yang tidak menepati syariat Allah Subhanahu wa taala. Walid tegar dari awal. Walid tidak mau budaya itu, budaya begini, pakaian begitu, pakaian begini, kita tidak mau. Pakaian kita begini saja. Nah, dari awal Walid sebutkan, nah, itu sebabnya. Supaya bi'ah, ya, bi'ah kita, bi'ah berarti persekitaran kita adalah persekitaran yang menyumbang kepada kesolehan, kesolehan. Nah, paham tak? Jelas ya? Ya. Itulah konsepnya yang kita sebutkan tentang bersama orang alim. Meskipun kita bukan sampai ke posisi alim gitu, ya. Nah, Walid sangat menyadari itu. Tetapi bi'ahnya adalah bi'ah yang salehah. Bi'ah yang salehah, bi'ah yang saleh.
yang boleh membentuk kita. Faham kan? Nah, ini tujuan. Dan di mana-mana pun pondok dibangunkan. Nah, dulu-dulu kala, boleh tidak tahu sekarang, tapi dulu-dulu kala, nah, pondok itu bertujuan membangunkan bi'ah soleh, bi'ah soleh. Yang mana siapa berada di dalamnya akan terkesan dengan bi'ah soleh, bi'ah soleh itu. Faham kan? Nah, jadi hati-hati. Dan inilah maksud. Jelas ya? Nah, sampai bila pun nanti kamu orang keluar belajar pergi mana-mana pun, nah jangan kau tinggal jika ada orang alim, ada ulama di situ. Nah, carilah majlisnya. Bersamalah di dalam majlisnya. Ini akan membantu kita untuk meningkatkan maqamat. Faham tak? Nah, justru Allah Ta'ala menjadikan rohaniah kita perlu berkembang. Seperti mana berkembangnya jasmaniah kita. Ya, jangan umur kita 50, rohaniah kita baru 1 bulan. Nah, jasmaniah kita umur 50 sudah. Makan pun begitu hebat sudah. Tapi rohaniah kita umur 1 bulan. Nah, ini rugi bagi kita, rugi. Ya. Nah, yang terbaik apa? Yang terbaik rohaniah kita umurnya mendahului jasmaniah kita. Nah, itu yang terbaik. Paham kan? Paham sila. Okey. Kemudian katanya apa lagi? Jadi kita jawab sudah ya. Ketiga-tiga ini kita jawab sudah. Nanti kita akan jumpa lagi penceritaannya, pencerahannya. Maka berkata seseorang kepadaku. Nah, dia kemudian bertemu dengan seseorang. Beliau adalah yang namanya Abu Hasan Shazali. Belum ulama lagi ketika itu. Ya, belum ulama lagi dia. Belum waliullah lagi dia ketika itu. Jadi, maka berkata seseorang kepadaku, ada orang bercakap dengan dia. Katanya, ada seorang waliullah berada di bumi sebelah barat, katanya. Jadi, di kedudukan dia, kita pun tidak tahu barat sebelah mana, ya. Disebutkan kepadanya. Lalu aku pun pergi menemuinya pada malam hari. Nah, dia pun berjalan, ya, pergi untuk menemui waliullah yang diceritakan, ya, pada suatu malam. Tetapi aku tidak suka masuk menemuinya. Sampai di sana dia rasa macam tidak syok mau masuk berjumpa dengan waliullah itu. Rasa macam ada sesuatu yang tidak kena saja dia. Ya. Nah, ini keadaan-keadaan biasa sebenarnya. Ini adalah keadaan-keadaan biasa. Ya. Ada orang yang ketika mau berjumpa dengan seorang alim, nah, dia gemetar, peluh-peluh dia. Nah, Walid pernah merasakan keadaan itu juga. Mau berjumpa dengan orang alim dalam ekon duduk ini, tapi berpeluh kali. Macam aku ini ada kekurangan begitu, nanti dia nampak begitu, dia nampak begini, nah rasa begitu, macam-macam rasa. Nah, sampai-sampai memang betul. Ada yang datang dia bilang, kau ni beginilah, katanya. Boleh tidak dengar isunya apa, tapi boleh dengar daripada tausiahnya, dia bilang. Jadi kau pulang nanti kau istighfar, satu hari jangan kurang 100 kali bilang. Kau salawat satu hari jangan kurang 100 kali kepada orang tersebut. Nah, jadi Walid dapat cerita kemudian saja. Bilangnya orang itu dia mau minta sesuatu daripada Syekh, tapi dia tidak boleh bercakap. Tergagap-gagap sampai tidak boleh bercakap. Nah, jadi Syekh terus pesan saja, kau pulang, kau salawat 100, kau istighfar 100 kali, jangan kau salawat 100 kali. Nah, diceritakan beberapa bulan kemudian baru dia boleh bercakap. Boleh cerita dengan siapa yang dia hajatkan. Jadi ini antara ya, di antara. Nah, Walid selalu saya jumpa dengan hal-hal begini. Okey. Jadi sama saja penceritaannya. Dia sampai ke tempat waliullah itu, nah dia pun rasa macam mau masuk, mau tidak, terasa tidak mau masuk berjumpa, rasa macam-macam rasa. Kemudian ketika dia sedang merasakan begitu, tiba-tiba dia mendengar, aku mendengar dia berkata, tiba-tiba dia mendengar waliullah itu bercakap. Apa katanya? Rupanya dia berdoa. Dia mendengar waliullah itu sedang berdoa. Ya, katanya, wahai Tuhanku. Nah, itu doa kan? Waliullah itu berdoa. Sesungguhnya aku bermohon kepadamu agar mereka tidak suka dan tidak melemahkan aku. Nah, dia mohon kepada Allah SWT. Agar mereka berarti orang yang datang kepadanya, berkunjung kepadanya, gitu kan.
Dia mohon, ya Allah, ya, seolah-olah dia mengatakan, aku mohon padamu ya Allah, jadikan mereka itu tidak suka kepadaku. Begitu Pak, kan? Dan tiada melemahkan aku. Faham tak? Faham tak? Okey. Untuk apa? Agar aku tidak berhajat melainkan kepadamu, agar aku tidak berhajat kepada makhluk manusia ini melainkan kepadamu. Dan dia dengar waliullah ini berdoa begitu. Ya, waliullah ini berdoa begitu. Ya Allah, jadikan mereka tidak suka kepadaku dan tidak melemahkan aku sekalipun mereka tidak suka kepadaku. Ya, supaya aku tidak bergantung melainkan hanya kepadamu, wahai Allah. Nah, dia berdoa begitu, dia mohon begitu, dia bercakap begitu. Jadi cakapnya itu didengar. Didengar oleh siapa? Didengar oleh fulan yang namanya Abu Hasan. Yang kita bilang tadi, ketika ini dia bukan waliullah, dia baru terjun dalam dunia kerohanian, kita katakan begitu. Faham tak? Kemudian apabila dia mendengar waliullah itu berdoanya begitu, kemudian berkata Syekh Abu Hasan di dalam hati. Jadi dia pun terdetik di dalam hati. Daripada apa jua pun dapat juga ilmu dan rahmat itu. Nah, terdetik di hatinya. Cara mana aku mau dapat ilmu? Ya, daripada apa jua. Nah, babitkan cara mana? Apa cara? Nah, itu terselah. Jadi dia berfikir, ya, apa caranya, bagaimana caranya untuk dapat ilmu. Dan rahmat itu, ilmu, berarti ilmu daripada waliullah yang dia sedang dengar doanya itu. Nah, rahmat itu terangkum, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham tak? Nah, jadi dia pun terfikir bila dia mendengar waliullahnya, wali Allah itu berdoanya begitu, doanya unik sudah. Ya. Perasaankah doanya unik, Mizi? Kau perasaankah doa unik? Di mana kau perasaan doanya unik? UNIK, bukan UNIC ya. Itu orang putih itu unik. Unik. Di mana doanya yang unik itu? Nah, di situ kan? Nah, itu yang unik, Mak. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tidak suka kepadanya. Mungkin orang datang saja mau berjumpa dengan dia, tahu tak? Sekejap-sekejap datang, dia tidur pun tidak sempat. Itu jadi dengan aku kan? Aku kadang-kadang mau tidur saja, baru mau lena saja. Ada orang nak jumpa, siapa? Abang Ehsan. Aku belum sempat tidur, Pak. Ada orang nak jumpa, siapa? Ada makcik comel mana, tak tahu. Ada orang nak jumpa. Itu kira yang manusia, dalam alam manusia ini. Belum alam lagi satu, Pak. Yang malam lagi satu pun sama saja. Aku baru mau lena saja. Assalamualaikum. Aduh. Apa? Nak jumpa Tuan Syekh. Apa? Sakit, minta tolong berubat. Ketar-ketar saja suaranya. Macam contoh, nah, waliullah ini dia mohon kepada Allah agar orang tidak suka, itu unik. Kita kadang-kadang cari doa saja, macam mana ada doa apa Walid mau kasih orang suka. Itu kan? Jul datang Walid mau minta doa, apa doa? Doa apa mau baca kasih orang suka sama aku. Contoh Jul kan? Nah, selalu orang begitu, Pak. Mau tak doa kasih orang suka kita? Mau kasihlah? Tidak mau bagus. Kalau mau aku mau kasih terus. Tapi mau jangan ni mau hafal ya. Mau baca terus ini kalau mau. Mau tak? Mau tak? Nah, Buya mau saja dia bilang. Mau hafal tak? Mau hafal dengar tak? Tapi boleh sebut sekali saja, jangan ulang-ulang ya. Mana tahu nanti kau berbimbang, siapa mau menikah denganku, siapa mau jadi suami, berbimbang saja. Mau tak? Mau tak? Dengar ya. Kau baca sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa minallahi ya waliyallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hubbi ummu Musa wa kullu bani Adam min masyariqil ardi wa magharibiha saghiran wa kabiran wa jurran wa 'abdan ya'izunani wa yukrimunani wallahu ashaddu hubba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika Jibril an yamini faman ra'ani ahabani wa kadzalika Sulaimanu faman ra'ani ahabani wallahu nuru Yusuf ala wajhi faman takallamtu ma'ahu qada hajati wa 'asa Musa fi yadi faman ra'ani ahabani wallahu almusta'anu ala a'da'i wa kashfil ghammati wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hafal sudah? Hafal sudah ya? Okey. Nah, diamalkan. Diamalkan sekali lepas subuh, sekali lepas solat maghrib. Okey. Nah, terus. Okey, mau habis ni. Oh, 9:46 sudah. Mau habis ayat ini. Kemudian berkata Syekh Abu Hasan dalam hatinya, daripada apa jua pun dapat juga ilmu dan rahmat itu. Maksudnya, dia mula terfikir bahawa bagaimana aku boleh dapat ilmu, bagaimana aku boleh dapat rahmat. Ya, termotivasi dengan doanya waliullah ini. Faham tak? Termotivasi dia dengan doanya wali Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi dia pun terfikir, macam mana aku boleh dapat ilmu? Macam mana cara aku mau dapat ilmu? Nah, terfikir begitu. Faham tak? Nah, jadi orang apabila dia berfikir macam mana mau dapat ilmu, nah disitulah falsafahnya dia mencari ilmu. Faham tak? Nah, jika dia tidak ada fikir bahawa bagaimana aku boleh dapat ilmu, nah nanti dia tidak ada falsafah. Berarti dia akan apa ya? Dia tidak cenderung kepada ilmu. Tidak cenderung. Apabila tidak cenderung kepada ilmu, dia tidak akan merasakan manis lazatnya ilmu. Tahu kan? Nah, itu. Betul. Kuna katanya, pada siang hari, aku datang menemuinya. Nah, besok siang, malam itu dia tidak jadi jumpa. Tetapi dia terfikir sudah, macam mana mau dapat ilmu ini? Macam mana aku mau dapat ilmu? Aku ambil ilmu daripada orang ini. Nah, kan? Pada siang hari, nah esok siangnya, aku datang menemuinya. Beliau, Syekh Abu Hasan, dia pun datang menemuinya, menemui wali Allah itu. Dengan memberi salam kepadanya, dia pun memberi salam, Assalamualaikum. Ya, bertemu dengan wali itu. Lalu aku berkata kepadanya, terus-terus dia bercakap dengan wali Allah itu. Katanya, wahai penghuluku. Ini bahasa Arab ya. Ya Sayyidi. Ya. Dalam bahasa Arab disebut, Ya Sayyidi, wahai penghuluku. Nah, ini jadi apa ya? Jadi budaya berbahasa. Ya, di kalangan orang Arab dipanggil Sayyidi. Nah, Walid ketika berada di Madinah, tiba-tiba datang satu orang. Ya Sayyidi, aku terbau minyak wangi yang Sayyidi pakai. Bolehkah kasihku minyak wangi itu? Kasihku sedikit. Nah, di dalam masjid itu. Dalam Masjid Nabawi itu. Bukan di Raudahnya, di apa? Di apa itu? Tempat yang orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin datang daripada Makkah. Sufah Nabi. Ya, di Sufah Nabi. Nah, ketika Walid di situ dia datang, Ya Sayyidi katanya, dia cakap Arab. Aku terbau wangi yang Sayyidi pakai, bolehkah kasihku sedikit wangian itu? Walid membuka. Ada, kasih dia. Oh, bagus dia wangian. Nah, dia panggil Sayyidi. Ya. Jika diterjemahkan, maknanya penghuluku. Maknanya tuanku. Nah, begitu. Okey. Jadi katanya, wahai penghuluku, bagaimana keadaan tuan? Jadi tanya terus dia, macam mana keadaan tuan? Berarti ini pertanyaan yang diringkaskan. Keadaan itu maksudnya dua. Ya, mungkin lebih menjurus kepada satu. Bagaimana keadaan kerohanian tuan? Secara terfokus ya, secara terfokus. Jadi Abu Hasan Sazali bertanya kepada waliullah itu bagaimana keadaan tuan. Nah, keadaan itu hal. Adapun hal ada dua kan? Hal rohaniah dan hal jasmaniah. Itu kita belajar sudah. Ya, kadang-kadang di sisi orang alim ni dia kau sebut hal saja dia faham kedua-duanya. Ya kan? Kau mungkin tanya satu tapi dia akan jawab dua. Di sisi orang-orang alim, di sisi orang-orang kerohanian. Begitu caranya. Nah, ketika kau datang kepadanya mengatakan bagaimana keadaan tuan, nah dia akan menjawab tentang keadaan jasmaniahnya dan keadaan rohaniah.
Dan kadang-kadang terfokus saja, kadang-kadang dia berjawab tentang rohaniahnya. Ya, dia mengetahui tujuan pertanyaan itu adalah terkait rohaniahnya misalnya. Ya, dia menjawab secara rohaniah. Okey. Jawabnya katanya, aku telah mengadu kepada Allah Ta'ala sejak aku redha menyerahkan diri kepadanya. Sebagaimana kamu mengadukan panasnya tadbir dan ikhtiar kamu sendiri. Jadi jawab waliullah itu ya, dengan pertanyaan Abu Hasan Syadzali tentang keadaan, kita spekkan keadaan itu adalah kerohanian, ya. Jadi jawabnya apa? Jawab wali Allah itu apa? Aku telah mengadu kepada Allah SWT sejak aku redha menyerahkan diri kepadanya, ya. Jadi setakat itu, komakan dia. Jadi katanya jawab waliullah ini barangkali kerana dia memahami soalan yang dikemukakan oleh Abu Hasan, Syekh Abu Hasan, maka dia mengatakan aku telah mengadu kepada Allah. Jadi doa yang didengar oleh Abu Hasan itu tadi merupakan aduannya, mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak bila dia berdoa begitu? Sejak aku redha katanya. Sejak aku redha, ya. Redha menyerahkan diri kepadanya. Sejak aku redha menyerahkan diri kepada Allah SWT. Istilah yang menarik kita di sini adalah menyerah diri kepadanya. Kita belajar sudah kan? Menyerah diri. Nah, kasih tahu sila, apa itu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Okey, terus. Okey, good, very good, bagus. Jangan menikah lagi. Okey. Mengaji lagi, ha? Nah, itulah menyerah diri. Okey, jadi waliullah ini mengatakan, dia menceritakan hal kerohaniannya, hal rohaniahnya, ya, bahawa dia mengadu kepada Allah SWT. Mengadu apa? Mengadu seperti yang didengar oleh Abu Hasan Syadzali, ya. Yang mengadu kepada Allah SWT sejak dia redha kepada Allah SWT dan menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Menyerah diri, nah itu disebutkan oleh sila tadi. Dua keadaan itu. Okey. Kemudian teks ini penting. Teks ini menunjukkan waliullah ini mengetahui keadaan Abu Hasan Syadzali. Faham tak? Nah, katanya sebagaimana kamu mengadukan panasnya tadbir dan ikhtiar kamu sendiri. Nah, jadi teks ini menunjukkan waliullah yang sedang bercakap dengan Abu Hasan mengetahui keadaan rohaniahnya Abu Hasan Syadzali. Jelas ya? Dia mengetahui keadaan rohaniahnya Abu Hasan Syadzali. Nah, dengan mengatakan sebagaimana kamu mengadu panasnya tadbir dan ikhtiar kamu sendiri. Sedangkan Hasan Syadzali berada di tiga keadaan ini, kan? Faham tak? Ya, ini tiga keadaan Abu Hasan Syadzali rahimahullah ta'ala. Ini tiga keadaan Abu Hasan Syadzali sebelum dia terjun ke dalam dunia kerohanian. Faham kan? Inilah tiga keadaannya. Yang kita tadi cakap sudah, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, jadi panasnya, perkataan panasnya, ya, perkataan sebagaimana kamu mengadu panasnya. Panasnya itu merujuk kepada salahnya. Jadi panasnya salahnya tadbir dan ikhtiar kamu sendiri. Jadi dia cuba menyatakan kepada Abu Hasan Syadzali bahawa engkau salah. Engkau sedang berada di keadaan rohaniah yang salah. Nah, soalannya begitu. Jelas ya? Nah, pastikan tabik kamu orang betul, Pak. Sebagaimana kamu mengadukan panasnya tadbir dan ikhtiar kamu sendiri. Kamu mengadukan, nah itu merujuk kepada dia datang mencari waliullah itu, kan? Nah, tujuan dia datang mencari waliullah itu, dia mau mengadu itu, dia mau bercakap tentang itu kepada waliullah ini. Tapi sebelum dia bercakap, waliullah ini bercakap sudah.
Nah, ini percakapannya. Sebagaimana kamu mengadukan panasnya, kamu mau datang mengadu tentang panasnya, ai salahnya, ya, ai silapnya, tadbir dan ikhtiar kamu sendiri. Begitu. Jadi secara tidak langsung waliullah ini memberitahu bahwa Abu Hasan Sazali sedang salah tentang kerohanian. Nabi, jelas ya? Nggak boleh pahamkan ini? Oke. Terus. Katakanlah kepadaku keadaan yang sebenar yang berlaku. Nah, lalu dia pun terus mengatakan kepada Abu Hasan Sazali sebagai lanjutan. Katakanlah padaku keadaan yang sebenar yang berlaku. Dan apa juga keadaan rupa aduan kamu sejak redha dan taslim itu. Tiadalah aku faham. Nah, ini lanjutan Hasan Sazali. Katakanlah padaku, ini perkataan Hasan Sazali. Nah, ya, Abu Hasan Sazali mengatakan, katakanlah padaku keadaan sebenar yang berlaku. Berarti Hasan Sazali meminta ataupun memohon kepada waliullah itu menceritakan hal, ya, keadaan itu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hal. Hal yang sebenar yang berlaku, berarti kerohanian waliullah itu. Berarti Hasan As-Sazali, Abu Hasan Sazali meminta supaya memohon supaya waliullah itu menceritakan keadaan rohaniahnya. Okey, apa katanya? Dan apa juga bukan katanya lagi. Katanya di bawah itu. Ini permintaannya, daripada katakanlah itu permintaan. Jadi lanjutnya apa? Dan apa juga keadaan rupa aduan kamu? Apa juga keadaan ai keterkaitan? Apa juga keadaan ai keterkaitan hal aduanmu, ya, hal mengadu kepada Allah SWT begitu. Jadi dia bertanya, kenapa engkau mengadu kepada Allah SWT supaya orang lain tidak datang kepadamu? Seolah-olahnya begitu. Ini teks yang diringkaskannya. Dan apa juga keadaan rupa aduan kamu? Jadi dan apa juga keadaan merujuk kepada aduanmu kepada Allah SWT supaya manusia tidak datang kepadamu. Nah, itu yang kedua. Jadi satu di sini, yang kedua di situ, dan yang ketiga redha dan taslim itu. Sejak kamu redha dan taslim itu. Redha dan taslim. Nah, ini satu keadaan kerohanian, ya. Redha dan taslim itu. Katanya, tiadalah aku faham. Kata Hasan As-Sazali, Abu Hasan Sazali, aku tidak faham. Jadi dia meminta supaya waliullah ini menceritakan kepada dia, menyampaikan kepada dia tiga hal. Satu, keadaan yang sebenar, keadaan kerohanian yang sebenar waliullah itu. Yang kedua, keadaan aduan, kenapa dia berdoa begitu, itu kan secara ringkas. Dan yang ketiga, ya, dia mohon tentang yang ketiga, ya, tentang mohon dikatakan kepadanya, dicakapkan kepadanya tentang redha dan taslim, ya, yaitu kaitan antara redha dan taslim, ya. Jadi kita belajar sudah. Taslim itu artinya menyerah diri. Nah, menyerah diri itu kita bercakap sudah kan? Ulang ini, menyerah diri itu apa? Nah, taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Pasti betul ayatnya. Ada ayatnya itu. Ayat itu sebagai dasarnya. Tadi si siapa? Si Sheila cakap tadi sudah. Itu betul yang dia cakap itu. Nah, itulah artinya menyerah diri kan. Nah, jadi di sana terkait dengan apa? Terkait dengan redha, gitu kan? Nah, itulah menyerah diri. Jadi Abu Hasan bertanya kepada waliullah ini, poin yang ketiga adalah tentang bagaimana menyerah diri. Nah, kerana dia tidak faham. Nah, itu asalnya Abu Hasan Sazali, yang kemudian kerana dia memahami dan belajar sampai dia berada di maqam waliullah. Faham kan? Nah, sama saja, bro. Kamu orang pun sepatutnya ada persoalan-persoalan sebegini. Atau paling tidak, ya, persoalan-persoalan terkait rohaniah. Nah, itu perlu ada. Malangnya,
Di sini kamu orang baru kenal tentang rohaniah, betul kan? Nah, betul kali nak? Nah, di sini, Pak, di pondok buru ini, Pak, di hutan ini, Pak, kamu orang baru kenal tentang rohaniah, betul? Jadi kurang-kurangnya kenal sudah. Paham kan? Jadi kita akan sambung. Katanya lagi, nah ini jawapan daripada waliullah itu, Pak, kepada soalan Imam Abu Hasan Sadzali, kepada Abu Hasan Sadzali rahimahullah ta'ala. Kita berhenti di situ dan kita musannif Allah. Sebenarnya satu paragraf saja selesai sudah. Kedua. Ingat? Yang masa kita pada jam 10. Ke bawah. Ada soalan kan? Nah, Walid mau mengatakan apa ya berdasarkan kepada perbincangan kita pada malam ini khusus terkait dengan Abu Hasan Sadzali. Nah, kamu sekurang-kurangnya perlu rasa beruntung. Ya, datang di satu majlis yang kita mendedahkan tentang kerohanian. Bukan semua majlis mendedahkan tentang kerohanian. Paham kan tahu? Nah, kalau ada pun majlis-majlis itu bersifat tasawuf semata. Bukan bersifat kerohanian. Wow. Ada soalan kan? Malam ini makan kenduri ya, ada orang buat kenduri. Kendurinya adalah nasi lemak. Nasi lemak. Ada berapa bungkus?